Masih muda-muda, jomblo-jomblo gitu ya. yang artinya kaum penyendiri inilah gimana supaya mereka itu bisa ini gitu. Kaum penyendiri. Kaum penyendiri. Assalamualaikum, Mas Fadel. Salam. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, bersama saya ini ada salah satu anak muda yang menurut saya inspiratif. Ya, banyak kebaikan yang bisa kita belajar dari beliau, dan kami ingin kebaikan-kebaikan ini bisa menular, intinya begitu, Mas Fadel. Ya, kita kenalan dulu ya. Siap, Ustaz. Saya taunya Fadel, nama antum. Ya, lengkapnya betul. Mungkin bisa di Fadlur Rahman atau siapa? Silakan. Nama lengkap Fadlur Rahman Yusra. Fadlur Rahman Yusra. Fadlur Rahman Yusra, FADHLUR Rahman Yusra. Ya. Panggilan dari ibu, dari bapak keluarga juga namanya Fadel gitu, Ustaz. Fadel ya. Fadel atau Fadel? Fadel harusnya kalau dari kaidahnya dari bahasa Arabnya kan itu Fadl ya, Ustaz. Nanti ya bicara kaidah-kaidah ini. Maksudnya kan kalau misalnya disambungin ke Ar-Rahmannya berarti jadi Fadl Ar-Rahman. Masya Allah. Di ujungnya ada yusranya. Asli mana, Mas Fadel? Asli dari Pariaman, Sumatera Barat. Pariaman, Sumatera Barat. Iya. Sumatera Barat ini banyak tokoh besar berasal dari Pariaman, dari Sumatera Barat ya. Ada Bung Hatta dari sana juga ya. Bung Hatta dari Bukit Tinggi. Pak Nasir juga ya. Pak Nasir ya. Haji Agus Salim. Buya Hamka. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada kayak Tuanku Imam Bonjol. Oh iya. Dari Pasaman itu beliau. Tuanku Imam Bonjol. Usia berapa, Mas Fadel? Usia sekarang Desember kemarin masuk 22, Ustaz. Mas 22. Berarti antum ini generasi masuk Z atau generasi milenial ya? Pokoknya milenial lah ya. Milenial, generasi Z, generasi XYZ itu. Masya Allah. Ya, aktivitas sekarang apa aja? Saya tahunya antum ini mahasiswa LIPIA. Iya. Ya. Selain itu mungkin bisa dijelaskan, atau LIPIA ini apa, dan selain kuliah di LIPIA apa saja aktivitasnya? Oh iya. Kalau aktivitas sekarang itu ya seperti saya sebutkan, kuliah di salah satu ma'had milik dari Kerajaan Saudi Arabia. Itu punya cabang di Indonesia kan, namanya LIPIA Jakarta. Kalau orang Indonesia bilang LIPIA Jakarta. Cuman kalau nama aslinya dari Saudi atau biasa dikenal secara internasional itu namanya Universitas Imam Muhammad bin Saud gitu. Jadi antum kuliah di LIPIA ini sama aja antum kuliah di Timur Tengah. Timur Tengah ya. Sama aja. Luar biasa. Tapi insyaallah mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ke situ nanti. Masya Allah. Amin. Ya. Terus sekarang selain kuliah aktif juga di beberapa organisasi kayak sekarang itu lagi aktif di salah satu channel YouTube gitu, di channel YouTube milik sebuah perusahaan. Terus kalau di situ saya masuknya di channel di bagian manajemen media sosialnya, Ustaz. Masya Allah. Artinya yang pegang media sosialnya itu insyaallah Ana gitu. Terus di organisasi sekarang itu aktif sebagai staf media di salah satu organisasi ekonomi Islam. Nah, kalau boleh disebut labelnya FOSE Jabodetabek. Singkatan apa itu FOSE? Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Masya Allah. Lintas kampus ya? Lintas kampus, bukan LDK kampus saja. Bukan. Ini lintas kampus. Lintas kampus. Jadi se-Indonesia. Ada yang tingkat nasionalnya, ada FOSE nasional namanya se-Indonesia. Ada lagi yang satu regional aja. Nah, kalau sekarang karena fokusnya di regional aja, Ustaz. Di regional Jabodetabek gitu. Nah, sekarang alhamdulillah dapat amanah sebagai, kalau orang
di apa namanya kalau di organisasi itu nyebutnya badan pekerja regional gitu, Baperrek namanya itu. Ana di alhamdulillah dapat amanah di staf media gitu, bagi media. Ini menarik ini. Sekarang terus ini juga di jadi tenaga administrasi sama media juga di salah satu rumah Quran di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jadi ya yang megang-megang inilah, megang nggak jauh-jauh lah dari media. Jadi ini menarik. Beliau ini mahasiswa, masih muda, mahasiswa juga mahasiswa ilmu syar'i. Kemudian aktif juga di media. Mungkin kalau boleh saya sebut jurnalistik begitu ya. Kemudian aktif di beberapa organisasi lintas kampus. Kemudian juga mengampu di rumah Quran. Betul, Ustaz. Masya Allah. Mas Fadel boleh cerita mungkin latar belakang antum dulu, apa pernah belajar di pondok juga atau gimana ceritanya? Ini bisa sampai ke Libya ini kan? Libya ini setahu kami ini susah untuk bisa menembus ke Libya. Apakah dulu antum belajar dari SD mungkin di pondok, SMP di pondok, SM Aliyah begitu, kemudian ke Jakarta daftar Libya atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Dulu itu Ana bahkan nggak pernah TK, Ustaz. Dari umur 5 tahun setengah itu hampir masuk 6 tahun itu langsung masuk SD. Jadi dari SD itu sampai SMA Ana nggak pernah mondok, jadi nggak pernah belajar secara notabene itu belajar sebagai santri gitu ya. Sekolahnya negeri, Masya Allah. Dari SD. Bukan sekolah Islam, bukan sekolah swasta ya? Enggak. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. TK nggak pernah. Terus kenapa bisa masuk di Libya, karena banyak ya sekarang itu yang pengen masuk Libya gitu kan. Bahkan mungkin udah mondok, udah paham bahasa Arab, artinya kalau dia ditanya masalah nahu, masalah itu udah inilah gitu. Tapi kenapa Ana yang ini walau alam juga Ustaz kenapa bisa masuk, tapi dulu itu Ana pernah masuk, jadi tamat SMA, selesai SMA. Dulu itu mondok di salah satu bukan mondok sih, semacam pembinaan dai gitu. Pembinaan dai, kalau kita sebut namanya Tadribud Du'at gitu kan, di Cibinong di Bogor. Dulu itu setahun, dari tahun 2017 selesai SMA bulan Mei, masuk di Tadribud Du'at itu sampai bulan April 2018. Masuk sampai bulan di situ belajar bahasa Arab, belajar nahwunya, belajar shorof, kemudian belajar mulai menghafal di situ gitu kan. Alhamdulillah di situ persiapan inilah gitu kan. Dan itu Ana nggak tahu sama sekali Libya itu apa, Ana nggak tahu dulu itu. Masya Allah. Jadi nggak tahu. Antum dulu belajar di negeri, kemudian ya sempat ikut belajar tadi ya, ada apa tadi istilahnya Tadribud Du'at setahun. Itu pun masih belum tahu apa itu Libya. Satu poin Mas Fadel ini, antum ini dengan latar belakangnya seperti tadi ya, nggak pernah di sekolah khusus Islam begitu, tapi kemudian antum tertarik untuk belajar ilmu syar'i, kemudian ya sampai sekarang mungkin alhamdulillah ya ini anugerah dari Allah Ta'ala, antum masih istiqomah dan punya semangat begitu. Kalau boleh cerita mungkin apa yang membuat Mas Fadel ini punya semangat itu, kemudian semangat itu bisa terjaga? Mungkin ada ini kan selain kuliah, kemudian antum ini ada banyak aktivitas di luar gitu ya, selain belajar. Gimana menjaga itu, menjaga semangat juga agar tetap bisa istiqomah itu? Mungkin bisa berbagi ini ke teman-teman. Siap. Jadi gini Zat, kalau boleh Ana nyebutin salah satu perkataan, mungkin hadisnya Rasulullah juga dalam yang sekarang itu jadi pakeman dalam hidup Ana gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Artinya sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu. Ketika Ana selesai dari pondok gitu kan,
Ana baru menyadari itu. Ini podok yang tadi ya, yang cuman setahun tadi itu setahun ya, tadi. ya. Ana mulai sadar kalau ternyata kita semua manusia itu, kalau konteks hadisnya tadi gitu kan, semua manusia gitu kan, artinya kalau kita nggak punya manfaat buat orang lain ya kita jadi nggak jadi orang baik gitu. Artinya kita nggak bisa mengklaim kalau kita ini adalah orang baik kalau kita nggak bermanfaat untuk orang lain gitu. Makanya sampai sekarang jadi jadi salah satu pegangan Ana buat salah satunya apalagi kalau misalkan kita di media gitu kan, ada kesempatan buat menyiarkan agama Islam gitu, kemudian buat minimal kita menjadi orang di belakang layar lah gitu kan, supaya orang-orang yang atau misalkan ilmu-ilmu yang bertebaran di kalau kita bicara Jakarta ya, di Jakarta ini bisa terserap dari satu frame dan kemudian bisa tersebarkan se-Indonesia gitu, bahkan mungkin sampai mancanegara lah gitu kan. Nah, itu yang jadi salah satu alasan Ana kenapa Ana memutuskan untuk kuliah di Libya, untuk belajar gitu kan bersama para masyayikh di Libya juga, terus belajar